Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di TF 4106, mata kuliah Sistem Manajemen Energi. Saya sendiri Irsyad Nasirul Haq. Di sini saya akan coba perkenalan dulu ya, gitu. Jadi saya adalah Irsyad Nasirul Haq dari kelompok keahlian Fisika Teknik dari Lab Manajemen Energi. Bidang keahlian saya atau research interest adalah Smart Energy System, Baterai Energy Storage System, dan Smart Microgrid. Nah, khusus terkait kuliah ini, jadi secara singkat, kuliah ini bertujuan membekali mahasiswa gitu ya tentang pengetahuan dasar sistem manajemen energi dan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan di bidang energi. Nah, harapannya di sini mahasiswa dapat mendesain sistem manajemen energi berdasarkan kebutuhan pengguna dan juga menyampaikan gitu ya, mengkomunikasikan solusi-solusi teknis. Tentunya ini nanti akan berkaitan dengan opsi-opsi teknis, di mana nanti indeks yang dianalisis bisa dari sisi keenergian dan bisa dari sisi keekonomian gitu ya. Nah, secara khusus, capaian pembelajaran kuliah ini ada 4. Jadi ada yang berkaitan dengan problem solving. Jadi intinya bagaimana mencari solusi gitu ya. Jadi mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan berpikir, menganalisis, dan mencari solusi atas permasalahan teknis gitu ya. Kemudian yang kedua, setelah mencari solusi, bagaimana merancang, mengidentifikasi rancangan untuk solusi manajemen energi tersebut gitu. Setelah itu kan setelah ada rancangan tentunya perlu dikomunikasikan. Dikomunikasikannya bisa dalam bentuk verbal, dalam presentasi atau bentuk dokumen gitu ya. Nah, makanya di kuliah ini biasanya laporan akhirnya itu bentuk dokumen standar jurnal nasional gitu ya, seperti itu. Dan yang terakhir biasanya tentunya ya pasti di kuliah ini dinilai juga bagaimana pembelajaran mahasiswa. Nah, itu mungkin sekilas pendahuluan gitu ya. Sebelum kita lanjut, mangga silahkan dulu isi presensi gitu ya. Menggunakan QR Code ini khusus hari ini. Kemudian topik yang dibahas di kuliah ini mulai dari pendahuluan, sistem manajemen energi, dan Indonesian Outlook gitu ya. Topik lanjutannya terkait transformasi digital ketenaga listrikan. Ada kaitan smart grid, sistem informasi energi listrik, baterai energi storage system, dan kendaraan listrik gitu ya. Namun di paparan atau kuliah hari ini hanya menyangkut yang pendahuluan terlebih dahulu gitu. Kita masuk penjelasan atau definisi apa itu sih sistem manajemen energi gitu ya. Jadi sistem manajemen energi itu suatu kerangka kerja, proses, praktik, prosedur yang terstruktur oleh organisasi untuk mengelola, memantau, mengoptimalkan penggunaan energi secara efisien gitu ya. Jadi ya cukup panjang, mulai mengelola, ada memantau, dan mengoptimalkan gitu. Tujuan utama dari sistem ini adalah meningkatkan efisiensi dan mengurangi konsumsi energi. Jadi itu ya kata kuncinya. Meningkatkan efisiensi, mengurangi konsumsi energi, dan ada highlight di sini adalah meminimalkan biaya dan dampak lingkungan. Jadi jangan sampai ketika merancang solusi itu saya pengen efisien gitu ya. Saya pengen mengurangi energi, tapi melupakan dampaknya tersebut gitu ya. Nah, ini jangan dilupakan. Jadi motivasinya ada 3, aspek legal, aspek bisnis, dampak lingkungan. Nah, kalau aspek legal, nah ini biasanya aspek yang paling urgent atau yang paling berdampak gitu ya. Jadi legal ini biasanya adalah berdasarkan peraturan-peraturan pemerintah gitu ya. Jadi suatu negara melakukan atau membuat undang-undang agar perusahaan-perusahaan itu patuh terhadap regulasi. Nah, biasanya ini yang paling berdampak.
Terus ada aspek bisnis. Nah, ini biasanya kalau dilihat dari internal perusahaan gitu ya. Jadi perusahaan atau sebuah sistem itu ingin mengurangi biaya operasionalnya. Tentunya kalau ini dari internal ya, jadi keinginan dari pelaku atau pengelola energi tersebut. Dan juga ini adalah dampak lingkungan. Nah, ini yang tidak boleh dilupakan. Jadi terkait pengurangan emisi dan keberlanjutan. Kita lanjut, jadi seperti apa itu manajemen energi? Jadi pada umumnya gitu ya, manajemen energi itu kan bagaimana kita mengelola. Kalau kita lihat salah satu contohnya, jadi ketika sebuah perusahaan atau sebuah sistem, ketika ada penggunaan energi yang meningkat atau harga yang harus dibayarkan meningkat, biasanya sadar, aduh kenapa listrik saya harus bayarnya mahal gitu ya. Perusahaan tersebut berpikir, oke lah kita melakukan pengurangan energi gitu ya, penggunaan energi. Dia berinvestasi untuk memotong biaya. Tapi setelah merasakan pengurangan konsumsi energi, efisiensi energi turun, biaya yang dibayar turun, nah biasanya udah mulai enak. Akhirnya penggunaannya naik lagi gitu. Nah, jadi ini mungkin yang sering dilakukan gitu ya pada umumnya yang disebut ad hoc result of energy management. Tapi ya tentunya ini tidak berkelanjutan gitu ya, ya hanya naik turun saja gitu ya, tidak ada improvement. Nah, yang paling baik itu ada yang disebut systematic energy management gitu ya. Jadi ketika di awal itu sudah memahami pentingnya sistem manajemen energi, sebuah perusahaan atau sebuah plan gitu ya, itu yang pertama itu harus ada komitmen dulu bahwa perusahaan ini ingin melakukan manajemen energi yang berkelanjutan. Nah, setelah mempunyai komitmen, barulah mereka akan berinvestasi misalkan untuk penggunaan mesin yang lebih efisien gitu ya, melakukan penjadwalan operasional yang lebih baik. Akhirnya dia tidak fluktuatif tapi akan terus turun gitu ya. Akan terus turun, bisa mungkin ya sampai 25%. Nah, salah satu contohnya kalau di Indonesia atau Kota Bandung gitu ya, yang menerapkan seperti ini adalah gedung Telkom di Japati. Jadi itu salah satu yang mereka lakukan itu, yang pertama adalah mereka membuat komitmen, membuat kebijakan bahwa gedung ini per tahun harus ada efisiensi sekitar penurunan 5%. Nah, ketika sudah ada komitmen seperti itu, otomatis semua jajarannya itu ingin mencapai target tersebut. Dan itu tercapai selama 2 tahun bagus gitu ya, yang penghematannya bisa sampai 1 miliar per tahun gitu ya, Telkom Japati Bandung. Kemudian kalau kita lihat standar, seperti apa sih tahapan-tahapan manajemen energi itu? Jadi kalau kita lihat, kalau dari ISO 50001, tahapan pertama itu adalah, nah ini tentunya kebijakan energi gitu ya. Jadi membuat komitmen untuk optimalisasi gitu. Setelah ada komitmen, barulah membuat perencanaan. Kalau misalkan yang paling yang sulit biasanya kalau program manajemen energi yang terjadi kegagalan itu pertama step ininya dilewati dulu ya. Kadang langsung aja saya buat planning mau implementasi manajemen energi, tapi komitmennya nggak ada. Nah, biasanya banyak terjadi kegagalan karena belum adanya komitmen gitu ya. Jadi disuruh bikin aja perencanaan tanpa komitmen, akhirnya ya perencanaannya gagal terus gitu ya. Komponen utamanya kebijakan energi, perencanaan energi, barulah pelaksanaan operasi, pemantauan dan pengukuran. Nah, ini yang penting gitu ya. Jadi setelah ada perencanaan dan implementasi, melakukan pengukuran dan dievaluasi gitu. Nah, hasil evaluasinya dikembalikan apakah cocok dengan perencanaan dan komitmen tersebut, gitu ya.
Nah, kalau dilihat dari tentunya hal-hal tadi banyak tantangannya gitu ya. Nah, salah satu tantangannya ada yang disebut energi trilema. Jadi energi trilema ini biasanya aspeknya itu saling konflik satu sama lain gitu ya. Sehingga tujuannya itu bagaimana manajemen energi itu menyeimbangkan energi trilema ini. Jadi itu salah satu tujuan utamanya. Bagaimana menyeimbangkan energi trilema ini, mengoptimalisasi ketiga aspek ini secara bersamaan. Jadi yang pertama energi security, artinya bagaimana mengelola suplai energi yang handal gitu ya. Itu secara simpelnya gitu ya. Terus menjamin penyediaan energi tidak nyala mati gitu ya, tapi sistemnya reliable gitu. Itu maksudnya energi security kalau dilihat dari sistem kecil gitu ya. Yang kedua adalah energi equity, kesetaraan energi atau dalam kata lainnya affordability. Bagaimana energi itu harganya bisa rendah, penyediaannya rendah gitu ya, atau murah lah gitu. Memastikan sistemnya itu terjangkau ke semua pengguna gitu ya. Itu adalah energi equity. Atau satu lagi adalah environmental sustainability. Nah, tentunya ini menjadi perhatian semua orang gitu ya, bahwa kita harus menggunakan energi yang sustainable. Nah, salah satu contohnya kalau misalkan turbin angin gitu ya, penggunaan turbin angin itu biasanya kan adalah yang mempunyai environmental sustainability tinggi gitu ya, karena energi terbarukan. Tapi memang ketika diimplementasikan itu kehandalannya kurang, karena dia akan sangat bergantung dengan lingkungan gitu ya. Nah, tentunya ada cara-cara bagaimana meningkatkan kehandalannya gitu ya. Atau mungkin di sini ada yang bisa memberikan contoh satu lagi, kira-kira apa? Ya, silahkan. Izin jawab Pak, mungkin kalau menurut saya pembangkit listrik tenaga surya ya Pak ya. Iya, seperti apa kira-kira tuh? Iya Pak, jadi kan kalau PLTS itu kita udah sama-sama tahu bahwa dia kan environmental sustainability ya Pak ya. Oke, Jadi, ini. aspeknya memang EBT, terus juga tidak menghasilkan banyak emisi gitu. Oke. Kan kalau misalnya kita mau membahas aspek keamanan energinya atau keandalannya itu kan kita butuh cost juga ya Pak ya, yang lebih tinggi gitu. Bisa membuat si PLTS ini lebih aman, entah itu monitoring sistemnya atau misalkan mau tambah manajemen baterai dan lain sebagainya, itu kan membuat nanti cost of energinya jadi lebih tinggi dan akhirnya mungkin nggak jadi affordable lagi untuk orang-orang bisa membayar listrik dari energi itu kalau misalnya kita mau. Jadi ya ada trilemanya itu dari security sama equity-nya gitu Pak. Tapi di satu sisi juga kalau misalnya kita mau dia murah bisa sebenarnya, cuma ya berarti yang harus dikorbankan adalah security-nya gitu Pak. Nggak usah ada monitoring sistem aja deh, atau misalkan nggak usah ada baterainya dan lain sebagainya, supaya nanti harganya bisa lebih murah ketika didistribusikan ke masyarakat. Itu salah satu contoh yang bagus gitu ya. Jadi sebuah sistem pembangkit listrik tenaga surya, sistemnya namanya sama, tapi dia bisa berfungsi dengan dua pendekatan yang berbeda gitu ya. Jadi kalau misalkan sistem PLTS ingin murah, environmental sustainability, dan dia murah gitu ya, biasanya sistem PLTS-nya tipenya yang on grid gitu. Jadi hanya modul surya dan inverter, udah kan, itu akan sangat murah gitu. Tapi ya tentunya nggak handal gitu ya, karena matahari turun, otomatis produksi energi turun, tidak bisa membangkitkan listrik. Tapi kalau ingin pembangkit listrik tenaga surya yang handal, berarti perlu ditambah baterai gitu ya. Otomatis ketika menambah baterai, sistem menjadi handal karena walaupun tidak ada matahari, energi sudah disimpan dan bisa dikeluarkan melalui baterai, tapi tentunya akan menaikkan biayanya. Nah, itu sebuah sistem yang bisa berposisi di dua tempat gitu ya. Nah, itu adalah tantangan sistem manajemen energi.
mungkin kita lanjut ke bagaimana sih sistem manajemen energi di Indonesia gitu ya. Outlook-nya kalau kita lihat singkat, ini Indonesia mempunyai proyeksi pendapatan bruto, domestik bruto gitu ya, bahwa kita itu diproyeksikan di tahun 2030 itu menjadi 5 terbesar di dunia. Di tahun 2050 Indonesia diproyeksikan menjadi 5 PDB terbesar. Tentunya ini menjadi tantangan juga gitu ya. Bagaimana penyediaan energi di dalam negeri untuk mendukung ekonomi maju gitu ya. Nah, biasanya keekonomian sebuah negara maju itu berbanding lurus dengan penggunaan energinya. Makanya di sini perlulah direncanakan bagaimana target itu dicapai dan bagaimana tantangannya dapat dioptimalkan gitu ya, atau dapat diminimalisir. Nah, ini salah satu target rencana umum energi nasional, contohnya di 2050 bahwa energi terbarukan itu sebesar 31%. Itu target yang sangat besar. Tentunya di sini tantangan-tantangannya ketika peningkatan energi terbarukan ini akan bermanfaat untuk upaya karbonisasi. Bagaimana ketika pembangkit itu meningkat drastis, strategi investasinya akan sangat tinggi gitu ya. Konsumsi energi per kapitanya meningkat. Ini menjadi indikator yang tadi ketika penggunaan energi meningkat, ini akan menjadi indikator pertumbuhan ekonomi juga. Nah, tantangannya bagaimana transisi energi ini harus seimbang antara kebutuhan energi, keberlanjutan, dan keandalan infrastruktur. Nah, disinilah sistem manajemen energi akan berperan, gitu ya. Salah satu program di Indonesia itu adalah program tentang konservasi energi dengan Peraturan Menteri SDM nomor 3 tahun 2025, gitu ya. Di mana di sini dijelaskan bahwa manajemen energi itu adalah sebuah kegiatan terpadu untuk mengendalikan konsumsi energi, gitu ya. Nah, salah satu targetnya itu adalah ketika ada pengguna energi di atas 6.000 ton oil equivalent atau sekitar 79 gigawatt hour kalau tidak salah ya, itu wajib menerapkan manajemen energi, gitu ya. Di situ jadi perusahaan-perusahaan yang melewati batas ini dalam 1 tahun, dia wajib mengimplementasikan atau menerapkan sistem manajemen energi. Nah, seperti apa tahapannya? Yang pertama, kewajibannya menunjuk manajer energi. Jadi coba bayangkan kalau ada berapa ratus perusahaan, berapa ribu perusahaan, itu harus ada SDM yang mempunyai kemampuan manajer energi. Ya, harapannya para peserta kuliah ini nanti bisa menjadi manajer energi, gitu ya. Seperti itu. Para mahasiswa atau para lulusan di kuliah ini setelah menjadi manajer energi, coba susun program konservasi energinya. Nah, makanya di kuliah ini diajarkan bagaimana menyusun program konservasi energi, gitu ya. Kemudian melakukan audit secara berkala. Setelah itu membuat rekomendasi hasil audit step by step-nya. Yang terakhir melaporkan. Makanya tadi di capaian pembelajaran ada communication ya. Bagaimana melaporkannya dalam bentuk presentasi dan dalam bentuk dokumentasi. Nah, kalau dikaitkan dengan standarnya, jadi ISO 5001 Sistem Manajemen Energi itu sudah dikonversi menjadi SNI gitu ya. Secara sederhananya adalah tahapannya plan, do, check, act gitu ya. Plan tentunya tadi setelah ada kebijakan energi harus membuat perencanaan gitu ya. Setelah membuat perencanaan, dilakukan perencanaannya tersebut. Kemudian ketika setelah dilakukan perencanaan itu harus dicek secara berkala. Secara berkala. Nah, setelah dilakukan secara berkala, kemudian dilakukan rekomendasi atau action dari hasil pengecekan tersebut gitu ya.
Oke, terkait program manajemen energi ini, kira-kira sebelum lanjut ada yang mau ditanyakan dulu? Saya mau bertanya Pak. Ya, silakan. Untuk di SMI ISO 50001 ini, nah di bagian check in bagaimana ya cara untuk mengimplementasikannya? Bahwasanya karena di situ kan lumayan cukup sulit ya untuk memantau dan mengukur dalam skala industri. Oke. Implementasi di bagian check. Oke, kita sorot tentang sekarang bagaimana memantau, mengukur karakteristik operasi energi ya. Nah, kebetulan ini ada di slide selanjutnya jawabannya ya. Nah, ini salah satu contohnya adalah ada yang kita namakan sistem monitoring energi listrik, khususnya kalau di ITB namanya ELISA ITB gitu ya. Ini adalah sebuah platform monitoring energi listrik berbasis cloud native, jadi ini dirancang memang berdasarkan platform IoT dan big data gitu ya, yang memang fungsinya adalah sebagai alat untuk visualisasi data energi secara real time gitu ya, analisis data untuk meningkatkan efisiensi energi, kemudian melakukan identifikasi area mana atau peralatan mana yang boros energi misalkan, atau bahasa ininya significant energy use gitu ya. Jadi bagaimana memetakan significant energy use dalam sebuah area atau dalam sebuah susunan sistem komponen-komponen tersebut, tentunya harus dimonitor gitu ya. Nah, kalau terkait ELISA ITB ini memang ini menjadi sarana untuk edukasi dan riset juga. Kalau kita lihat detail selanjutnya, jadi ini adalah sistem arsitektur sistem dari Internet of Things dari ELISA ITB ini, di mana tujuannya itu adalah untuk tadi ya, decision support system. Dalam Plan Do Check Act ini bisa digunakan untuk checking gitu ya, apakah perencanaan manajemen energi itu hasilnya sesuai dengan tujuan-tujuan yang diharapkan di awal gitu ya. Nah, kebetulan kalau yang ini sasarannya adalah monitoring penggunaan energi dan air untuk unit kerja. Jadi ingin mengetahui significant energy use unit-unit kerja di ITB. Jadi ingin membandingkan antara satu fakultas dengan fakultas lain, siapakah yang pengguna energi terbesarnya dikaitkan dengan jumlah mahasiswa kalau di sini. Jadi indikatornya adalah intensitas konsumsi energi dan energi performance index. Nah, salah satu manfaatnya adalah awareness gitu ya. Jadi sivitas akademika itu baik mahasiswa, dosen, pengelola itu aware bahwa oh ternyata unit kerja ini penggunaan energinya sangat besar gitu ya. Kemudian bagaimana rancangan atau arsitektur IoT ini datanya diolah? Ini adalah salah satu contoh platform big datanya. Jadi ketika pengukuran sensor ini ada sangat banyak gitu ya, itu digabungkan melalui sebuah extract transform load yang dinamakan data lake. Jadi bagaimana semua data itu dihimpun gitu ya dalam sebuah data lake. Ketika semua data itu bisa jadi kan ada data yang tidak valid, ada yang valid, ada yang anomali gitu ya, diproses ulang gitu ya di dalam sebuah data computation. Di dalam data computation itu biasanya dilakukan pembersihan data, dipilah-pilah mana data penting, mana yang tidak penting. Nah, setelah itu disimpan data tersebut secara terstruktur dalam sebuah format yang memang diperlukan oleh decision support gitu ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui bagaimana sih penggunaan energi di Fakultas Teknologi ITB, nah disinilah diproses, sudah terformat. Nah setelah itu divisualisasikanlah dalam bentuk decision support system pada human machine interface. Jadi mungkin itu tadi mudah-mudahan bisa menjawab bagaimana? Oke, sip kalau gitu ya. Nah mungkin untuk hari ini demikian gitu ya penjelasan pendahuluan tentang kuliah sistem manajemen energi. Harapannya bisa membawa manfaat dan mungkin menjadi para manajer energi ya. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.